sudah menikah, punya anak, namun masih merasa belum bahagia, masih merasa bahwa kayaknya saya salah pilih pasangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Rohan. Semoga bermanfaat dan berkah. Jika video saya bermanfaat, rekaman saya bermanfaat, semoga Anda bisa praktekkan dan Anda dapat manfaatnya, dan bisa Anda share kepada teman, saudara, grup. Silakan di Facebook, Instagram, atau manapun, karena ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala. Kalau Anda ikut menyebarkan, Anda pun akan dapat pahalanya. Dan tentunya membantu orang lain itu adalah sebuah kebaikan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini sedikit saya akan ngobrol tentang rumah tangga. Salah satu contoh kasus yaitu ada klien yang sudah menikah, punya anak, namun masih merasa belum bahagia, masih merasa bahwa kayaknya saya salah pilih pasangan, kayaknya saya salah deh sudah menikah. Nah, itu gimana tuh? Gimana Kang Mas Rohan, kok ada yang mengalami seperti itu gitu? Klien tanya, gimana Kang Mas Rohan, saya begitu itu, apa harus saya lakukan gitu? Nah, seorang klien ini bertanya seperti itu, dan ada beberapa kasus yang mirip yang sama. Ya, semoga Anda tidak seperti itu ya. Tapi kalau ada yang seperti itu, atau mungkin saudara, teman, ya mungkin nasihat saya semoga berguna untuk memberikan solusi. Yang pertama, seringkali kita melupakan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Jadi kalau Anda sudah menikah, apalagi punya anak, kok belum merasa bahagia, ya mohon maaf, mungkin diri Anda yang salah. Diri Anda yang salah, hati Anda yang kurang bersih, hati Anda yang kurang menerima, hati Anda yang kurang bersyukur. Jiwa dan pikiran Anda, ayo butuh difreshkan, butuh diperbaiki, butuh disadarkan. Mohon maaf, ini mungkin agak sedikit kasar, tapi ini yang memang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena orang bisa menikah, apalagi punya anak, itu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Itu nikmat yang agung. Banyak orang-orang yang pengen menikah nggak dapat pasangan, gagal kawin, gagal nikah. Anda yang sudah menikah, punya anak, kok banyak mengeluh, bilang tidak bahagia. Ya, itu kan Anda termasuk kufur nikmat, kan begitu. Sehingga ayo, rasa syukur dibangun, rasa syukur, rasa berterima kasih sama Allah dibangun, rasa syukur kepada orang tua dinikahkan, rasa syukur terhadap diri sendiri karena kita mau menikah, karena nikmat Allah itu dibangun, rasa terima kasih dibangun. Kenapa? Anda bisa menikah berarti itu nikmat yang sangat besar dari Allah, gitu. Karena faktanya banyak orang yang sulit menikah. Anda sudah menikah, punya anak, yuk kenapa Anda ingkari? Itu kenikmatan yang agung. Kalau tidak bahagia berarti diri Anda yang perlu dibereskan, butuh dibersihkan. Pikiran Anda butuh dibersihkan, hati Anda butuh dibersihkan. Anda butuh banyak ilmu, butuh banyak energi positif, ya, butuh asupan gizi yang positif, gizi ilmu, gizi ruh, gizi hati, nur kolbu, cahaya hatinya butuh dibangun. Itu, ya, tingkatkan rasa syukur, kesadaran diri bahwa kita diberi banyak nikmat. Itu yang pertama itu. Yang kedua, jangan lihat kekurangan pasangan, jangan lihat kekurangan suami, istri, anak, orang tua, jangan. Tapi lihatlah kebaikannya, lihatlah keuntungannya, lihatlah hal yang positifnya, lebih-lebihnya. Jangan yang kurang-kurangnya. Kalau Anda lihat kurangnya terus, ya akan kurang terus. Manusia akan selalu kurang. Tapi kalau Anda lihat lebihnya, nikmatnya, kebaikannya, keuntungannya, ya, yang positifnya, sifat-sifat baiknya, nah, itu yang akan memunculkan Anda akan rasa bahagia dalam rumah tangga, akan menerima pasangan, akan menerima seorang anak, akan menerima seorang mertua, orang tua, keadaan ekonomi yang ada, rumah tangga yang ada. Jadi lihatlah kebaikan-kebaikan
Jangan lihat kekurangan-kekurangan, lihatlah kelebihan-kelebihannya. Ya, itu. Yang ketiga, seringkali melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Istilah, ya, banyak yang menyebutkan istilah-istilah itu. Seringkali melihat milik orang lain seolah-olah lebih baik daripada milik sendiri. Seolah-olah istri orang lain lebih baik daripada istrinya sendiri. Seolah-olah suami orang lain lebih baik daripada suaminya sendiri. Jangan bandingkan dengan orang di luar. Karena nasib Anda beda dengan nasib orang lain. Jodoh Anda beda dengan jodoh orang lain. Kemampuan Anda juga beda dengan kemampuan orang lain. Sehingga jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Fokuslah terhadap pasangan Anda. Hal apapun yang terbaik untuk pasangan Anda dan diri Anda difokuskan. Gak perlu fokus terhadap orang lain. Karena tadi melihat rumput tetangga seolah-olah hijau. Seolah-olah punya Anda tidak gitu. Padahal tidak juga. Sebenarnya Anda juga hijau. Anda juga nikmat dengan versi yang beda, kan begitu. Jadi itu, ya, harus diperbaiki. Yang keempat, ya, butuh sebuah kebaikan dalam rumah tangga. Rumah Anda dibuatlah ngaji, adakan sholawat, jamaah sholatnya, sholat jamaah, ngaji baca Quran bagi Anda yang muslim, ya, selamatan, ya, berbagi rezeki kepada tetangga, anak fakir miskin, anak yatim piatu kalau ada, undang mereka di rumah, ya, kadang menengok ke sana. Kalau nggak ada uang, nggak ada rezeki, ya, ibadah dengan anak istri, keluarga, sholat jamaah, ngaji Quran, baca sholawat bersama, nonton hal-hal yang positif, sering membahas hal-hal yang tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan. Itu. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rumah tangga Anda akan sakinah mawaddah warahmah, dan Anda akan merasakan kebahagiaan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ya, itu. Perbanyak perbuatan amal yang baik bersama keluarga, anak-anak diajak, orang tua diajak, istri, suami diajak. Walaupun itu hal yang sepertinya sepele, tapi itu akan jadi rutin dan Anda lakukan dengan sangat ikhlas, rumah tangga akan semakin baik. Tuh. Dan yang terakhir, dalam rumah tangga seringlah membahas hal-hal yang menyenangkan dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan suami. Seringlah bahas yang ringan-ringan dan yang menyenangkan. Kalau ada bahasa yang agak tidak menyenangkan, agak bikin emosi atau agak bikin jengkel, stop. Segera stop. Dikurangi. Mungkin tinggal tidur, atau stop mah, atau pah, atau bu, bahas yang lain lah. Ya, pokoknya stop, jangan dilanjut. Ya, biasakan bahas hal-hal yang menyenangkan terhadap istri, anak, dan keluarga. Yang ringan-ringan saja, yang enteng-enteng saja, yang nyenang-nyenangin saja, supaya kebahagiaan dalam rumah tangga itu tumbuh dengan baik. Ya, kalau bahasa yang tidak menyenangkan, ya efeknya akan tidak menyenangkan. Seolah-olah hidup kok susah terus, hidup kok tidak enak terus. Padahal kan banyak kenikmatan yang bisa disyukuri dan bisa dibahas. Supaya kita ingat rahmatnya Allah, kita ingat kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita punya rasa cinta, kasih sayang terhadap sesama, kepada keluarga, dan rasanya happy, bahagia, senang gitu. Sehingga seringlah membahas hal-hal yang menyenangkan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Yang tidak menyenangkan, stop, jangan dilanjutkan. Usahakan jangan dibahas. Ya, berikutnya terus latih terus hal-hal yang happy, yang nyenengin itu yang dibahas, yang ringan-ringan tentang anak apa yang lucu, yang nggak bagus nggak usah dibahas, tentang kerjaan yang asik, yang enggak ya udah stop lah, ditenangkan, bahas yang lain. Kalaupun ada sebuah kesedihan atau ada sebuah kejengkelan, ya stop lah, diterangkan, ya, dibuat yang happy, yang santai, yang relax. Kalau keluarga, rumah tangga santai, relax, happy, menyenangkan, insya Allah dengan sendirinya Anda sadar tidak sadar Anda akan happy, bahagia dalam keluarga. Itu disebut rahmat. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu, rohmah itu, warohmah itu, kebahagiaan itu akan tumbuh. Nah, itu butuh dilatih, sehingga tidak akan membanding-bandingkan dengan milik orang lain dengan orang lain. Sehingga yakinlah pasangan Anda adalah jodoh Anda. Yakinlah. Ya, kalau memang Allah berkehendak lain, itu urusan Allah.
Kalau memang ada masalah yang berat dan memang harus berpisah, ya itu alam, itu nggak perlu dibahas. Kalaupun mau dibahas di segmen lain. Ya, segmen ini adalah banyaklah berbahagia. Yakinlah pasangan Anda adalah jodoh Anda, apapun yang terjadi. Itu nikmat, karena banyak orang di luar sana pengen menikah tidak bisa menikah. Sehingga Anda sudah menikah punya anak, maka luar biasa, bersyukurlah. Ya, jadi video ini bagi Anda yang sudah menikah, ya sudah punya keluarga, ya atau mungkin Anda pengen menikah, dengarkanlah yang saya sampaikan dan resapi, pahami dengan baik. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk, rahmat, hidayah yang terbaik untuk kita. Ya, karena rumah tangga keluarga adalah anugerah rezeki yang sangat besar. Itu adalah rahmat Allah. Bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda cerdas, bukan karena Anda ganteng, Anda cantik, Anda kaya, tidak. Bukan itu. Tapi memang betul fadlnya Allah, rahmatnya Allah. Sehingga berdoalah kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk segera menikah dan punya anak keturunan yang bahagia dan menyenangkan. Nah, yang sudah menikah berdoalah, ya Allah, saya bersyukur saya sudah menikah, punya anak, punya keluarga. Semoga diri saya selalu tambah bahagia dan bahagia, tambah baik amal saya, bisa membahagiakan keluarga dan mengajak ke jalanmu, ke jalan yang Engkau rahmati, Engkau ridhoi. Amin Allahumma amin. Ya, semoga bermanfaat. Dari saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.